Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Putra Putri SMK dari Sulaimannya, Kiai Haji Nur Khatib yang selalu kami harapkan berkah ilmunya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sunan Pandangan, Agus Muhammad Nasir. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK dari Sulaimannya, Bapak Nurrohim SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Khalidus Supri SPD selaku pengajar praktek, serta segenap Bapak Ibu guru dan staf SMK dari Sulaimannya yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umurina wadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas rahmat Allah SWT yang telah diberikan kepada kita sehingga bisa tetap sehat dan berada di forum diskusi, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada seminar hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat diskusi visi dan prakarsa perubahan bergerak, yang kelima doa, kemudian penutup. Untuk membuka acara ini marilah kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya saya persilakan kepada kepala sekolah yang hari ini diwakili oleh Bapak Kusnadi MSG untuk menyampaikan sambutannya. Monggo, Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang selalu kita nantikan hasilnya kepada pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Nur Khatib
Agus Muhammad Nasir dan Bapak Kepala Sekolah Agus Nur yang kami hormati, serta teman-teman, rekan-rekan guru, rekan-rekan pendamping yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat, yang tidak kurang satu apapun. Malah kita hari ini ditambah nikmat ya, berupa ilmu yang mungkin dari guru penggerak, sehingga nanti kita bisa mendapatkan ilmu itu, kemudian kita bisa menerapkan di lembaga kita. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan selamatnya di hari yaumul qiyamah. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Al-Maholik Yang seru di kondisi kita ya seperti ini, ya kita di lingkungan pesantren ya, dengan semestinya ini jumlah kita ini yang hadir ini tadi harusnya ada 15 ditambah pendamping 6, tapi begitu udah disebar kami sudah maksimal. Tadi Bapak Pasura mewakili MKKS di SMK Islam, kemudian mungkin Bapak Ibu guru masih ada di kelas, dan mungkin pendamping juga ada kegiatan, masih ada kegiatan ya, mungkin dalam waktu dekat ini nanti bisa hadir di sini. Melihat judulnya, kita tentunya diskusi visi prakarsa perubahan. Ini kita harapkan dengan adanya hari ini itu mungkin besok akan lebih baik, seperti yang ditekankan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang pertama kedisiplinan. Yang kedua, mungkin kita bisa meningkat dengan tonggak hari ini yang kita diberi bekal Bapak Ibu guru. Mungkin ke depannya prestasi anak kita akan muncul. Kalau mungkin ya nanti ada sesuatu yang harus ditanyakan nanti lewat setelah ini, kan nanti ada diskusi. Misalkan Pak Olim, ini bagaimana mengkondisikan kelas? Setiap saya masuk, murid saya itu pasti tidur misalnya. Bagaimana kita pertama membangkitkan itu? Ya, dengan teknik-teknik yang beliau, Bu Anis, kemudian Pak Olim yang sudah lebih dulu. Kita belum berkesempatan, moga-moga yang akan datang kita juga berkesempatan. Artinya bertonggak dari hari ini Pak Olim selanjutnya bisa berproli dari SMA dari sekarang 1, besok 2, 3, nanti bisa semuanya gitu, seperti yang kita harapkan. Mungkin itu harapan kita. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Olim, artinya kalau nanti Anda sudah minimal, kalau Anda sudah menjadi guru penggerak, awalnya kan juga Anda harus mengikuti salah satu ini. Anda kan sudah lulus PPG, Anda sudah mendapatkan kompensasi di situ. Tapi tadi dengan Pak Olim, Pak Yoko, itu jangan digunakan sebagai patokan kita. Misalnya, wah, duit saya 500 cukup opo. Jangan sampai di situ. Artinya kita itu punya kewajiban, ya, dengan bekal saya 500 moga-moga di pesantren oleh dari PKI. Alhamdulillah, contohnya misalnya Pak Yoko tidak datang ke dunia itu ada uang. Dari luar itu moga
juga. Pak Hadi begitu juga dengan doa bagi dari sini dilarang bingung dan ngatur jadwal. Sesuk dekorasi ku ini di sesuk aku di mungkin dari yang lain kan nanti bisa seperti itu ya. Kalau yang dari sini mungkin dapat 20 jam, saya Pak oleh kalau tiap bulan ya lihat setruk itu alhamdulillah ini semua masih semangat untuk memajukan Indonesia lewat pendidikan itu dibanding mungkin Pak Oleh sudah menikmati P3K dulu tapi di perjuangannya itu memang berat ke situ gitu ya. Mungkin itu nanti bisa kita dapatkan. Yang jelas bagaimana kita mendapatkan manajemen kita, manajemennya yang lebih dulu dari Pak Oleh. Yang seperti yang biasa kemarin kalau kita ngajar ini Pak Oleh, aku ya Solo. Bagi saya ini belakang saya sejarah ekonomi, bagi saya belajar saya ini mulai dari usaha ambil duit. Seperti kamu sesuai duit gitu. Tapi nyatanya lain Pak Oleh. Setelah saya masuk di rumah belajar ini banyak hal yang harus kita belajar. Artinya dengan berapapun nilai yang kita dapatkan, tapi kita bisa berbuat banyak untuk itu. Yang memang berbagi terbalik. Kalau seorang wirausaha tinggi sampai mungkin duit ini sampai pakai duit, tapi nyatanya dulu orang sendiri orang kalau kita tidak bersyukur. Gitu. Moga-moga nanti setelah ada pemaparan ya, visi dan prakarsa, judulnya di situ sudah perubahan. Saya mengharapkan nanti ada perubahan di SMK kita. Yang jelas itu. Jadi nanti mohon Bapak Ibu guru apapun masalah nanti walaupun ya tidak 100% lebih Pak Oleh, setidaknya kita nanti dapat solusi atau gambaran solusi ke arah kemajuan untuk SMK kita. Mungkin itu yang saya sampaikan, yang tidak waleh-waleh ini ya dari Bapak Kepala Sekolah ini yang ditekankan memang dari kedisiplinan, baik kedisiplinan kita, kedisiplinan murid. Jadi selamat datang Bu Nani, Bu Tanisa, monggo dinarak. Cantik-cantik Pak Oleh, guru saya ya. Yuk, ada di sini ya. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada Pak Oleh sebagai pengantar. Jangan waleh-waleh mendampingi Bu Anis, jangan waleh-waleh. Walaupun nanti tugas dari guru penggerak panjenengan mendampingi dengan habis, selalu saya mengingat dari Pak Oleh. Kemajuan dari suara seperti ini Pak. Nanti akan saya teruskan ke pengurus sedang. Mungkin Pak Oleh dulu berangkatnya dari Yayasan Pendidikan di Gandusari di MI apa? Di Yayasan Pendidikan ya, dari SD Majar Insan. Artinya Pak Oleh juga tergerak untuk membesarkan anak bangsa. Dia juga punya yayasan sendiri loh. Ya, di samping sekarang beliaunya ngajar di SD Anom. Nah itu mungkin itu Bapak Ibu guru Pak Oleh yang terhormat, kami minta motivasinya kepada Bapak Ibu guru hari ini ya sebagai tonggak dari Sulaimania sehingga kita ke depannya bisa maju. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah sekali lagi mengucapkan terima kasih dari saya
hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Wakil Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak oleh Bu Anis Rahmawati dan dipimpin langsung oleh pengajar praktik Bapak Khalidus Sukri. Kepada Bapak Khalidus Sukri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kepala SMK dari Sulaimania yang pada kesempatan siang hari ini diwakili oleh Pak Agus selaku Wakil Kepala SMK dari Sulaimania. Yang saya hormati Bu Anis Rahmawati selaku calon guru bergerak angkatan 7 kelas 132B, kebetulan juga menjadi salah satu pendampingan saya. Bapak Ibu guru, ustaz-ustazah dari SMK dari Sulaimania yang berbahagia dan yang saya banggakan. Pertama-tama mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas limpahan berkat rahmat taufik dan hidayah dari Allah, kita semuanya bisa berwajah dan bisa bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat seperti saat ini. Saya yakin tanpa ada ridho dari Allah, saya tidak bisa datang ke sini dan kita tidak bisa bertatap muka seperti saat ini. Kedua-duanya sholat beserta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita pentingkan syafaatnya besok di yaumul kiamat, dan semoga kita diakui sebagai umatnya dan kita bisa beriringan bersama Rasulullah untuk menjemput surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu guru, Pak Wakil dan juga Bu Anis Rahmawati yang saya hormati dan yang berbahagia, hadirin rahimakumullah. Izinkan sebelum kita mulai diskusi pada kesempatan siang hari ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan dan segala perhatian yang sudah panjenengan berikan kepada saya atas kehadiran saya di sini. Tentunya yang disampaikan oleh Pak Agus tadi itu semuanya berlebihan. Intinya saya tidak sehebat yang disampaikan Pak Agus dan tidak seberpengalaman yang sudah disampaikan oleh Pak Agus. Intinya di sini kita adalah sama-sama belajar kan supaya apapun yang bisa saya serap dari ilmu dari panjenengan, dari Bu Anis, dari Pak Agus, nanti akan saya terapkan di sekolah saya. Pun sebaliknya, apa yang bisa saya berikan mungkin di sini belum diterapkan atau panjenengan ternyata begitu toh, nanti bisa panjenengan praktek. Jadi istilahnya kesempatan siang hari ini kita tidak bermaksud untuk menggurui. Saya tidak menyalahkan Bu Anis jika nanti ada kalimat perumpang yang tidak benar dan lain sebagainya. Saya tidak akan menyalahkan. Akan tetapi kehadiran saya di sini adalah mendampingi Bu Anis dalam rangka menyelesaikan step by step program pendidikan guru penggeraknya, di mana kegiatan program guru penggerak ini memang berasal, notabene berasal dari semua guru yang memang harus memahami bahwa ilmu ini tidak ada berhentinya. Ilmu kita ini harus kita upgrade. Misalnya tadi Pak Agus menyampaikan sarjana ekonomi, bisa di-upgrade untuk mengajar SMK dan lain sebagainya, seperti itu. Dan bahkan ilmu yang panjenengan pelajari yang saat ini panjenengan miliki mungkin akan bisa di-upgrade dengan ilmu-ilmu baru yang lebih relevan dengan keadaan zaman saat ini. Jadi hal-hal seperti itu nanti yang kita harapkan muncul dari diskusi visi dan prakarsa perubahan yang disampaikan oleh Bu Anis Rahmawati. Kemudian selanjutnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kehadiran saya di sini ini ternyata kok mengganggu, membuat tidak nyaman dan akhirnya menggerutu gitu kan. Mohon untuk tidak menggerutu dulu. Apapun nanti, kalau memang ada hasil baiknya silakan kita gunakan. Kalau hasilnya tidak baik, maka kita perbaiki bersama-sama. Bagaimana prinsip al-muhafadzatu ala
selalu akan menjadi berhasil. Di sini kalau sudah bagus silahkan ditingkatkan. Kalau masih belum bagus, kebetulan ada saya, kemudian saya menyampaikan, oh ini bagus ternyata, oke, kita gunakan. Seperti itu yang mungkin diskusi kesempatan siang hari ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa tujuan diskusi pada kesempatan siang ini. Sebagai pengajar praktek, saya memiliki tugas untuk mendampingi Bu Anis dalam rangka menyelesaikan tugas-tugasnya. Salah satunya hari ini adalah pendampingan individu. Jadi paling tidak di sini saya melihat bahwa Bu Anis ini ternyata sudah mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu guru yang ada di lembaga ini. Terbukti kalau tidak ada dukungan pasti ini tidak terjadi. Nah, aku tidak malu. Proses yang harus sampai seperti itu. Jadi paling tidak dukungan itu sudah ada. Bu Anis sudah tergerak lebih dulu, berarti Bu Anis sudah bergerak untuk mengikuti calon guru bergerak. Kemudian giliran panjenengan nanti yang digerakkan oleh Bu Anis. Karena prinsipnya adalah tergerak, kemudian Bu Anis bergerak, kemudian menggerakkan panjenengan semuanya. Harapannya sebenarnya disampaikan Pak Agus tadi, semua guru kalau di SMK Islam ini bisa ikut guru penggerak semuanya, wah luar biasa. Bagaimana sekolah ini nanti akan menjadi sekolah yang memiliki inovasi yang tinggi, memiliki harapan yang sangat tinggi pada murid-muridnya. Karena memang harapan dari diadakannya guru penggerak ini adalah untuk meningkatkan ilmu, untuk menginovasi apa yang sudah kita miliki. Baik, tujuan yang pertama saya ini nanti saya ingin melihat yang disampaikan Bu Anis sudah sesuai dengan yang saya harapkan atau belum. Yang pertama dari refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah, mulai dari dukungan Bapak Ibu guru, dukungan murid, dan dukungan stakeholder yang ada dengan adanya Bu Anis mengikuti calon guru. Kemudian selanjutnya saya juga ingin melihat Bu Anis ini ingin saya refleksi. Kira-kira dari yang ditampilkan ini sudah menampilkan pembelajaran modul 1.1 sampai dengan 1.3, di mana 1.1 itu isinya tentang filosofi pendidikan Kiai Haji Wantono. Semuanya sudah pasti tidak asing dengan Kiai Haji Wantono. Tapi bagaimana yang diajarkan Kiai Haji Wantono? Makanya dengan itu ternyata asik, Ibu, asik dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari kegiatan ini. Mumpung gratis loh, ya Pak. Karena kalau sudah bayar itu luar biasa pada kuliah. Kemudian setelah refleksi filosofinya hadir, nanti juga akan saya lihat peran Bu Anis di sini. Peran Bu Anis ini sudah sampai batas mana? Sudah membuat komunitas praktisi kan? Atau masih dalam proses membuat komunitas praktisi? Bentuknya bagaimana komunitas yang Bu Anis ini dibuat nanti? Kemudian yang ketiga nanti saya sudah melihat tampilannya sudah kan terbersih atau tertulis visi dan rasa perubahan yang nanti akan kita diskusikan. Di mana visi ini bukan bermaksud yang saya kalau ada Pak Lorong saya lebih enak ngomongnya. Visi di sini yang saya membahasnya adalah visinya Bu Anis selaku calon guru. Bukan bermaksud untuk membandingkan visi yang ada di sekolah. Tapi paling tidak visi yang ada di sekolah ini masih relevan atau sudah tidak relevan atau sudah seharusnya diganti, disesuaikan dengan kenyataan zaman yang ada. Nah, hal seperti itu nanti yang akan kita bahas. Kemudian selain untuk melihat visi dan batasan perubahannya Bu Anis, saya nanti juga ingin memastikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi Bu Anis ini sudah dilaksanakan di sekolah atau belum. Itu maksudnya mulai dari memperlakukan anak itu sudah sesuai dengan kodrat alam dan zamannya atau belum, memerdekakan mereka atau belum, masih sering membentak-bentak mereka dengan ucapan-ucapan kasar atau tidak dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itulah yang mungkin sering terjadi di pondok pesantren. Kalau tadi Pak Wangkahan menyampaikan, Pak, bocahku kok selalu ngantuk. Kejadian anak ngantuk itu kalau saya disuruh menyelesaikan, kalau di pondok ya seperti itu Pak. Karena memang jadwalnya tidur anak itu tidak bisa diminimalisir. Kalau untuk dulu jam sono, mesti ngelawak karena saya sendiri juga pondok. Sedikit banyak pernah menyambar pondok gitu. Banyak sekolah yang dulu dan itu kenikmatannya di surga dunia ya di situ. Urusan bilang buat musik dalam kaitannya. Jadi kalau
kalau masalah ngantuk itu adalah manusiawi dan hal memang semuanya merasakan. Caranya berenang itu yo turun itu berangkat sore, lagi jalan tugas berangkat sore, buru mulai dari jam 8 atau jam 9 saya sore sudah fresh. Nah sini tidak, kalau di pondok saya dulu kontrol jam 09 dan sampai jam 9 hanya tidur nongkrong, gue turun jangan terong, gue turun jangan kakak. Saya dulu seperti itu, urung kok jam terus sih cowok tadi gaya aku ini. Ustaz saya dulu itu kalau bercikatan, cuma yuk dengan ajar saya masih ingat. Ini tidak yang guna order aku. Dari jam 3 kita sudah dipaksa untuk bangun. Turunnya jam 3, jam 1 atau jam 3 jam. Masya Allah. Bagaimana kalau pada saat sekolah tidak ngantuk? Ya pasti ngantuk lah. Tapi hal seperti itu bukan berarti tidak bisa kita minimalisir. Bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi guru yang menyenangkan, SBT-nya lebih ditingkatkan. Karena pendidikan anak itu tidak melulu pada materi. Ini nanti kalau saya terlalu panjang di depan, bukannya nanti pendek. Berarti untuk itu saya mengharapkan Bu Anis untuk menyampaikan tawarannya. Kita saksikan bersama-sama. Sekali lagi, kalau memang ada yang hal baik nanti bisa kita manfaatkan. Kalau ini tidak baik, mari kita gunakan bersama-sama. Cukup sekian, nanti kembalikan kepada saya lagi. Monggo Bu Anis, waktunya 10 menit. Terima kasih Pak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Saya selaku calon guru penggerak dari SMK dari Sulaimania, selama menjalani pendidikan selama kurang lebih 3 bulan nih Pak. 3 bulan ini mendapatkan beberapa materi, yaitu salah satunya yaitu tentang visi guru penggerak. Di materi ini saya diajarkan tentang bagaimana sih cara menyusun visi seperti itu. Dan hari ini kita akan mengadakan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Di sini nanti akan saya tampilkan seperti yang disampaikan Pak Khalid, yaitu visi saya sebagai seorang guru, gitu seperti itu. Mari kita mulai ya teman-teman. Kita mulai dengan visi guru penggerak, yaitu pengertian tentang visi. Visi yaitu merupakan suatu tulisan yang di dalamnya terdapat pernyataan, cita-cita dan harapan tentang bagaimana murid di masa datang. Tujuannya bervisi itu yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Dan visi itu seharusnya menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam satuan komunitas. Selain itu, visi itu juga harus berpihak pada murid dan berawal dari hal yang positif. Dan untuk mencapai visi harus diperlukan pendekatan, yaitu inquiry apresiatif, menggunakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan dengan tahapan BABJA. BABJA ini merupakan singkatan dari B, buat pertanyaan, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dalam penyusunan visi di pendidikan guru penggerak itu saya dikenalkan dengan tahapan BABJA ini. Paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota, menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan adanya upaya kolaborasi. Inquiry apresiatif ini dimulai dengan menggali hal positif berhasil yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki sebuah organisasi, dan selanjutnya melakukan perencanaan perubahan dengan memunculkan strategi perubahan. Jadi seperti yang kita itu sebenarnya sebagai guru kan sudah mempunyai visi dalam diri. Hal-hal positif itu yang sudah dicapai itu dianalisis, dicari. Setelah itu ketika ada rencana, membuat perencanaan baru dan menentukan strategi perubahan atau menentukan strategi agar visi itu atau tujuan itu dapat kita raih atau dapat kita
kerja, yaitu seperti itu tadi. Nah, ketika sebelum menyusun visi itu ada pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu kita kan sebagai guru itu berimajinasi tentang bagaimana sih imajinasi kita terhadap murid kita di masa depan. Kalau saya pribadi, yaitu saya mengharapkan murid saya di masa depan itu adalah murid yang sehat dan bahagia, murid yang berkarakter dan berbudaya, serta murid yang kolaboratif dan inovatif. Untuk mewujudkannya, untuk mewujudkan mimpi-mimpi murid kita di masa depan itu, guru yaitu harus berpihak perannya, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Selain itu, suasana sekolah yang saya harapkan di masa depan adalah lingkungan fisik sekolah yang nyaman, sehingga anak-anak itu ketika belajar itu nyaman dan merasa aman. Lingkungan sosial kondusif, sosialnya lingkungan sekitar juga kondusif, serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran. Selanjutnya, visi saya ketika saya melakukan pendidikan guru penggerak yaitu mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab, mandiri, dan inovatif. Gambar mental Prakasa Perubahan yaitu asetnya. Awalnya yaitu siswa menginginkan pembelajaran yang berbasis praktek dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Kemudian tantangan sarana ada Prakasa Perubahan itu yaitu masih ada beberapa siswa yang belum familiar dengan aplikasi Canva. Di sini saya itu melakukan Prakasa Perubahan tentang pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Nah, yang menjadi asetnya itu yaitu karena siswa itu kan dia juga mempunyai laptop, terus belum mengenal aplikasi Canva, jadi mungkin mereka saya perkenalkan dengan aplikasi Canva yang ada itu. Setelah itu aksinya yaitu siswa mengerjakan tugas menggunakan aplikasi Canva. Saya juga sudah mencoba untuk memperkenalkan aplikasi Canva itu dalam pembelajaran saya di kelas bahasa Inggris. Selanjutnya kan ada tugasnya tentang menggunakan aplikasi Canva. Pembelajarannya yaitu perubahan yang saya harapkan yaitu siswa mampu menggunakan aplikasi Canva untuk berkreasi dan berinovasi. Contohnya kalau dalam pelajaran bahasa Inggris itu kan biasanya ada membuat surat lamaran pekerjaan. Kalau dulu itu kan manual, tapi kan sekarang itu kan bisa surat lamaran pekerjaan itu bisa digunakan dalam bentuk digital. Dan salah satunya nanti dalam tugas itu siswa itu saya minta untuk membuat surat lamaran pekerjaan menggunakan aplikasi Canva. Prakasa perubahannya yaitu menggunakan media pembelajaran interaktif Canva untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa. Yang ingin saya tekankan dari prakasa perubahan yaitu kemandirian dan kreativitas siswa. Kalau Canva itu nanti kan melatih siswa untuk belajar secara mandiri. Karena kita seperti yang kita tahu kan di sini itu laptop terbatas, jadi mungkin gantian atau bisa pinjam punya gurunya. Setelah itu karena ini adalah Canva itu aplikasinya yang menarik, jadi itu biar nanti siswa itu berkreasi dan untuk berkreasi dengan Canva itu. Selanjutnya saya tadi kan sudah menyampaikan tentang baja ketika menyusun visi atau tujuan yang ingin saya capai yaitu menggunakan media pembelajaran interaktif Canva untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa. Di dalam tahapan baja itu adalah B, yaitu buat pertanyaan. Langkah pertama untuk mencapai visi saya, mencapai prakasa perubahan itu yaitu buat pertanyaan utama. Contohnya, apa yang harus saya lakukan untuk
yaitu mengajak kepala sekolah dan rekan guru berdiskusi terkait pentingnya meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa, salah satunya yaitu menggunakan Canva. Selain itu kan mencari referensi tentang kegiatan-kegiatan yang menggunakan aplikasi Canva, seperti yang saya sampaikan. Kalau di bahasa Inggris itu yang buat surat lamaran pekerjaan atau buat undangan itu kan bisa didesain menggunakan aplikasi Canva. Dan langkah selanjutnya itu menyusun rencana kegiatan pembelajaran menggunakan Canva. Tahapan kedua dari kerja yaitu ambil pelajaran, karena saat tadi sudah membuat pertanyaan. Langkah selanjutnya yaitu ambil pelajaran, yaitu melakukan kolaborasi dengan orang yang sudah menerapkan pembelajaran menggunakan Canva. Nyari kan biasanya mungkin Bu Berlian itu kan Bu TKJ kita, mungkin dalam materinya itu biasanya sering menggunakan aplikasi seperti itu. Mungkin kan Bu Berlian kan sudah pernah menggunakan Canva, Bu Diana juga seperti itu. Jadi kan saya sama teman-teman yang lain yang sudah pernah menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan seorang guru untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif Canva. Tahapan selanjutnya yaitu G, gali mimpi. Dalam tahapan gali mimpi itu kita membayangkan kebiasaan baru ketika nanti pembelajaran saya menggunakan Canva, bagaimana sih pembelajaran yang akan terjadi, seperti itu membayangkan, yaitu membuat daftar keterampilan baru. Jadi selanjutnya mendokumentasikan proses penerapan media interaktif dalam pembelajaran, mengunggah hasil kegiatan siswa dalam sosial media, membuat refleksi atas penerapan media pembelajaran. Dari hal yang kita bayangkan ketika nanti siswa pembelajarannya menggunakan media Canva, saya bayangkan nanti bisa diupload di sosial media. Selain itu juga akan mencari keterampilan baru. Mungkin kalau yang dulu awalnya tahu Canva itu hanya untuk membuat undangan, bisa membuat nanti kayak story dari WhatsApp, Instagram dan Facebook itu bisa menggunakan Canva juga. Langkah selanjutnya yaitu jabarkan rencana, karena kita sudah membayangkan apa yang akan kebiasaan baru yang akan terjadi, yaitu menjabarkan rencana, membuat suasana belajar lingkungan sekolah yang menyenangkan, membuat kuesioner dengan siswa tentang penggunaan media interaktif Canva, dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Karena kita itu kan rekan sejawat ya, jadi semuanya ketika akan melakukan merencanakan sesuatu itu kan butuh diskusi dan masukan seperti itu. Gimana Bu, kalau saya di kelas saya nanti pakai aplikasi Canva gimana, seperti itu kita sharing seperti itu. Okay. Langkah terakhir yaitu atur eksekusi. Atur eksekusi itu adalah siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan media pembelajaran interaktif Canva, yaitu berkoordinasi dengan rekan guru kepala sekolah untuk mengobservasi pembelajaran dan bekerja sama dengan guru untuk melakukan hal yang sama. Jadi nanti ketika saya mungkin sudah melaksanakan penggunaan aplikasi Canva di kelas saya, mungkin saya akan bisa share ke Pak Parni, Pak coba buat bahasa Indonesia kan biasanya juga ada materi surat menyurat, nanti bisa menggunakan aplikasi Canva, siswa didorong untuk menggunakan aplikasi Canva tersebut, seperti itu. Sebelum itu saya mau ngajak kita ice breaking dulu. Teman-teman bisa berdiri. Oke, ini biasanya seperti ini. Ini biasanya saya mainnya sama anak saya, tapi kayaknya asik kalau kita juga main bersama-sama. Oke. Tangan sebelah kanan diangkat ke samping. Lagunya seperti ini. Yang kiri juga. Oke. Lagunya seperti ini. Kanan, kanan, kanan.
Kalau yang bisa menggambar, maka Riyati bisa. Satu nomor, saya meminta tolong Bapak dan Ibu Guru untuk menuliskan imaji atau membayangkan murid panjenengan di masa depan ini yang seperti apa. Terus perannya guru seperti apa dan suasana sekolah yang Bapak Ibu Guru harapkan di masa depan itu seperti apa. Saya kasih waktu 1 menit cukup. Oke, silakan dimulai. Murid masa depan seperti Doraemon. Dengan gambar Doraemon, Pak. Harapannya malah dapat ujian. Jangan kayak SPG ya, nanti mulai kita di atas, di bawah, di bawah, di bawah. Sudah, sampun. Selanjutnya dari imaji panjenengan tentang murid masa depan itu, saya meminta jenengan untuk menuliskan melengkapi kalimat penumpang yang saya siapkan ini.
1 menit lagi. Cukup? Nanti ada perwakilan dari satu bapak guru dan satu ibu guru untuk menyampaikan tentang imajinasi muridnya di masa depan dan isi dari kalimat tentang. Sudah, untuk yang imajinasi untuk murid, imajiku untuk murid masa depan, siapa yang menyampaikan? Pak Parmi tentang imaji murid panjenengan di masa depan. Monggo Pak Parmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beritanya disuruh gambar, kita berimajinasi. Kalau saya menggambarkan itu sebuah pohon yang kuat akarnya dan samping daunnya juga ada walaupun tidak bukan, tetapi berbuah. Maksudnya itu nanti dari gurunya juga bisa membimbing untuk menjadi siswanya itu generasi penerus yang berguna untuk kehidupan baik di masyarakat, lingkungan, keluarga atau lingkungan bangsa dan negara seperti itu. Bukannya pohon terus bisa mengayomi atau membuat orang itu tetap hidup di bawah pohon tanaman tersebut seperti itu. Imajinasi saya. Terima kasih Pak Parni. Pak Parni mengimajinasikan, membayangkan bahwa murid di masa depan itu ibarat pohon, walaupun tidak lebat tapi cukup rindang, ya Pak, cukup rindang dan bisa untuk mengayomi serta mempunyai buahnya nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak, diri sendiri, keluarga dan masyarakat seperti itu Pak Parni. Untuk ibu-ibu, Bu Diana, imajiku, Bu Lisa, monggo. Seperti anak-anak gitu, kayaknya ditunjuk tidak mau. Pak Karyati siap, nggih. Pak Karyati, monggo panjenengan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk menjelaskan imajiku tentang murid di masa depan. Jadi yang saya dapatkan adalah sebuah bangunan gedung di Jakarta dan gambar Doraemon dan seorang wanita yang cantik seperti itu Haris. Jadi Doraemon ini gambaran makhluk yang cerdas dari robot di abad 20. Jadi meskipun hal-hal yang mustahil ketika
Jadi gambaran saya meskipun itu hal yang mustahil, tapi kan membuat imajinasi itu berkembang dan melek teknologi. Itu Doraemon. Ada gambar komputer, mobil terbang, balon udara, pesawat jet, dan bangunan yang megah. Itu untuk apa? Gambaran saya di masa depan. Jadi seperti santri sekarang itu sudah canggih teknologi. Jadi bisa dilihat yang begitu menurut santri mungkin tidak dikenalkan dengan sekolah formal, sekarang sekolah-sekolah apa itu sudah ada di lembaga-lembaga pesantren. Jadi alhamdulillah seperti SMK jadi sudah dengan inilah. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Karyati untuk imajinasinya murid di masa depan. Seperti yang disampaikan Pak Karyati, yaitu seperti Doraemon. Doraemon itu kan sudah lama nih Pak. Zaman panjenengan kecil, saya kecil kan sudah ada. Itu kan sudah di kita ketika menonton serialnya itu kan ada kok bisa terbang gitu juga Doraemon gitu, ternyata ada pesawat terbang gitu ya Pak. Dan tidak hanya yang kita bayangkan hanya imajinasi, ternyata itu juga bisa diwujudkan seperti itu. Selanjutnya satu lagi Bu Mei. Yo. Bu Mei monggo. Terima kasih Bu Mei. Seperti yang disampaikan Pak Paul tadi, ternyata ruangan pondok itu kayaknya sudah apa ya, ciri khas gitu mungkin ya Bu. Jadi saya juga berharap, saya juga punya jam terakhir, jadi saya berharap juga anak-anak itu ya tidak tidur gitu. Tapi kayaknya mustahil apa Pak? Tidak mustahil, pasti akan ada cara strategi ya seperti itu. Kalau menurut saya mungkin ya Bu, strateginya itu kita mungkin mengadakan ice breaking atau pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Bu. Tapi kan ya seperti itulah. Seperti itulah kita ya ikut guru menggerak, nanti mungkin kita akan dapat pengetahuan baru nanti tentang gimana cara mengatasi biar anak-anak itu enggak tidur saat pelajaran kita seperti itu. Selanjutnya yaitu melengkapi kalimat rumpang. Saya mohon ada perwakilan dari Ibu, Bapak lagi juga boleh, Pak Yako mungkin. Monggo Bu, Bu Berlian atau Bu Diana, Bu Lisa, Bu Nova, Pak Waka. Tentang cita-cita berlebihan. Lengkapi yang mana? Yang kalimat tumpang, monggo Pak Yako. Ini saya yang pertama itu saya memimpikan murid-murid ya, yang pertama pandai berakhlakul karimah di era digital. Ya, tadi Pak Hayati menyampaikan ayat Doraemon.
Saya percaya bahwa murid ini bisa mewujudkan impiannya. Untuk itu berarti saya harus mengutamakan kedisiplinan, walaupun titik tertentu ada kemerdekaan untuk murid. Saya sadar betul untuk itu masih banyak kekurangan, dan untuk belajar ke depannya, karena ini kaitannya dengan eranya digital. Mungkin Bapak Ibu gurunya ini ke era digital masih harus belajar. Ya, sebelum muridnya mungkin Bapak Ibu gurunya seperti itu. Saya dan gurunya di sekolah, saya yakin Bapak Ibu guru bisa melakukan dan mendampingi. Ya, contoh tadi seperti sudah dicontohkan salah satunya Bu Anis tadi melalui tarian-tarian yang sederhana, mungkin di kanan bisa, mungkin di kiri bisa. Berarti murid kita nanti harusnya bisa. Saya dan guru lain di sekolah yakin, ya tadi yakin bisa melakukan dan yakin bisa mendampingi. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham untuk melakukan imajinasi ke depan masih banyak yang kita bangun. Karena kita dari lingkungan pesantren, kita memang mudah seperti apa yang dikatakan Mahal ya tadi. Salah satunya murid tidur itu jangan menjadi momok kita. Kalau murid tidur itu menjadi momok kita, ya mungkin ini keberhasilan kita, kemungkinan keberhasilannya kan kecil gitu ya. Melihat ilmuwan kita mungkin di pondok pesantren, Bapak Ibu guru juga harus bisa mencari solusi. Mungkin itu Bu Lanis yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Yoko. Dari kalimat penumpang yang dilengkapi Pak Yoko, yaitu Pak Yoko memimpikan murid-murid itu yang berakhlakul karimah dan pandai dengan era digital, jadi bisa menyesuaikan walaupun sesuai perkembangan zaman, tetapi tetap berakhlakul karimah seperti itu. Karena ya apalah orang itu pintar tapi kalau dia tidak beradab seperti itu ya. Selanjutnya yaitu saya percaya bahwa murid adalah dapat mampu mewujudkan impiannya. Dan di sekolah saya mengutamakan kedisiplinan dan merdeka. Saya mengutamakan disiplin dan memerdekakan siswa. Disiplin ya, disiplin positif, bagaimana bahwa seseorang itu bisa disiplin itu ada beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dari luar dan faktor dari dalam diri sendiri. Kalau faktor dari luar itu mungkin ya karena biar tidak dihukum, biar siswa itu biar tidak dihukum, terus biar dapat ujian dan yang lain-lain. Tapi kalau yang paling susah itu adalah memunculkan motivasi internal intrinsik, yaitu agar siswa itu sadar untuk disiplin dengan dirinya seperti itu. Kadang kan kita juga pernah ketika kita kita mungkin menasehati anak-anak, menasehati bolak-balik seperti itu tidak masuk. Itu karena mungkin motivasi intrinsik dari mereka itu belum muncul seperti itu. Dan kita juga sangat berperan, guru itu juga berperan untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa seperti itu. Terus murid di sekolah saya sadar betul bahwa banyak kekurangan. Meskipun banyak kekurangan, kita harus tetap untuk terus belajar gitu.
bertumbuh dan berkembang tersebut. Dan saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa banyak mimpi-mimpi lain yang harus diwujudkan seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi yang melengkapi kalimat rumpang. Monggo. Bu Diana. Atau Bu Nova? Bu Nova, oke. Silakan Bu Nova. Terima kasih. Saya memimpikan murid-murid yang lebih bahagia. Jadi ketika mereka bahagia, pasti mereka tidak akan duduk di kelas. Jadi mereka akan senang. Jadi saya memikirkan mereka itu bahagia, mereka bebas berekspresi, bebas berkreasi, tapi tetap mengedepankan adab. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah masa depan yang lebih baik. Kemudian di sekolah saya mengutamakan adab. Jadi mungkin adab lebih dulu dari ilmu. Kemudian berikutnya murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka di sini, dan di sini mereka itu untuk mengasah ilmu. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa mendampingi siswa untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Jadi bisa mendampingi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mencapai itu semua kita tuh perlu usaha dari seluruh stakeholder dari sekolah ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nova atas jawaban dari kalimat rumpangnya ini. Kalau saya dapat menyimpulkan, yaitu mimpi Bu Nova memimpikan murid-muridnya menjadi lebih bahagia. Lebih berbahagia ketika seseorang berbahagia itu dan menyukai apa yang dia sukai, dia akan melakukannya dengan rela hati, gitu ya semua ya. Oke, seperti itu. Terus saya percaya bahwa murid adalah masa depan lebih baik. Mereka mempunyai masa depan yang lebih baik lagi. Di sekolah saya mengutamakan adab, oke? Adab unggah-ungguh, apalagi di sini pesantren. Terus murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka itu bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa mendampingi siswa dan siswi bertumbuh dan berkembang bersama untuk menjadikan versi terbaik mereka itu ya. Dan yang terakhir itu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan perubahan atau visi itu dibutuhkan partisipasi semua pihak, seluruh stakeholder yang ada di sekolah, di yayasan ini untuk berperan aktif. Memang perubahan itu kan membutuhkan waktu yang lama dan bertahap gitu ya, dan harus semua warga itu ikut, tidak hanya siswa tapi juga guru, terus dari komite sekolah, terus lingkungan juga sangat berpengaruh seperti itu. Selanjutnya masih satu lagi, monggo Bu Diana. Oke, mic-nya tolong Pak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan isian saya di kalimat-kalimat rumpang. Ini yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang lebih cerdas, kreatif, dapat mandiri dan disiplin. Kemudian saya percaya bahwa murid itu semua cerdas. Di sekolah saya mengutamakan mungkin kecerdasan ada, kemudian kedisiplinan siswa. Selain kedisiplinan siswa juga saya juga mengutamakan kedisiplinan saya sendiri. Jadi mungkin bisa dicontoh ketika guru disiplin, nanti siswa pun juga akan menjadi disiplin.
bisa menjadi gambaran itu. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa ketika siswa cerdas atau pintar itu relatif karena tergantung juga niat belajarnya masing-masing individu sendiri. Kemudian saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk bisa membimbing siswa lebih baik lagi supaya siswa bisa mencapai impiannya. Terus yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa siswa itu semua cerdas dan kreatif. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Bu Diana. Super sekali. Memikirkan murid-murid yang cerdas, kreatif, disiplin, dan percaya bahwa ternyata siswa itu unik, cerdas gitu. Seperti itu. Tidak ada tanda kutip bodoh, itu tidak ada. Unik gitu, cerdas, punya ciri khas masing-masing. Terus di sekolah saya mengutamakan kedisiplinan diri. Ketika guru itu disiplin, ya seperti yang semboyannya guru bergerak, menggerakkan. Ketika gurunya tergerak untuk bergerak disiplin, mungkin nanti akan menggerakkan siswanya untuk lebih disiplin, seperti itu. Terus murid di sekolah ya sadar betul bahwa pintar dan tidak itu relatif karena semua tergantung niat. Kalaupun seumpama kemampuannya rata-rata, tetapi karena niat untuk belajar, nyari ilmu, masuk awal, itu mungkin bisa gitu. Terus saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk selalu membimbing dan mendampingi siswa untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Dan saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa cerdas itu apa tadi Bu Diana? Ya, siswa itu semua cerdas, punya siswa itu punya bakat sendiri, punya kodrat alamnya sendiri-sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah melengkapi yang Pak Warni, Pak Karyadi tadi, dan Pak Yaka yang sudah membuat tentang imajinasi dan melengkapi kalimat rumpang. Sekarang yaitu lanjut dari setelah saya lihat tadi kan kita itu sebagai guru ingin mencita-citakan, mengharapkan menjadi murid kita itu menjadi orang yang lebih baik gitu ya Bu Pak, seperti itu. Jadi sekarang saya meminta panjenengan untuk membuat visi panjenengan sebagai guru. Apa sih visi jenengan sebagai guru untuk murid-murid jenengan, seperti itu. Boleh ditulis di baliknya Bu Pak, seperti itu. Mewujudkan siswa yang seperti apa gitu. Yang diambil dari imajiku sama dari kalimat rumpang itu kan akan muncul kalimat ingin mewujudkan siswa atau ingin menjadi guru yang seperti apa gitu, visinya sebagai guru dan pendidik. 1 menit cukup? Visi yang bermanfaat, yang spesifik dan berorientasi pada masa depan. Bapak Ibu monggo kardusnya dibuka di kuis ini monggo. Monggo Pak Olen. Guru bahasa Indonesia.
membuat visi Pak, visinya panjenengan sebagai pendidik. Visi saja dulu. Oke, visinya yang bermakna kuat, spesifik dan berorientasi untuk masa depan yang lebih cerah. Seperti itu. Sampai monggo melantos. Monggo perwakilan Bapak Ibu yang mau menyampaikan visinya. Bisa sama pemberian Pak Karyati mana sakit kok Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi visi saya sebagai guru untuk badan ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran, nama Muslim masyarakat. Jadi kajian itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi terutama visi saya adalah bagaimana anak itu bisa akhlaknya baik, bisa mentaati tata peraturan sekolah. Jadi otomatis kalau anak itu bisa mentaati peraturan sekolah, tidak ada yang berlanggar, tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang tidak diajar nonton TV digital dan lain sebagainya. Terus ketika diajar pun juga ikut, karena akhlaknya sudah terbentuk dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Itu pun kalau memahami dan bisa melaksanakan, karena ilmu tanpa amal pun itu ibaratnya seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, jadi bagaimana usaha saya nanti itu bisa anak itu akhlaknya bagus dan sukses. Tidak bagus di sekolah saja, tapi kalau bisa nanti sudah keluar dari sekolah itu jadi orang yang sukses, soleh-soleha, sehingga bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi visi guru itu tidak cuma di dunia saja, tapi sampai akhirat. Karena dunia itu adalah ladangnya untuk akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menginspirasi Pak Karyati. Visinya yaitu agar murid itu berakhlak gitu ya. Apalah ketika mempunyai akhlak adab seperti itu, mungkin mereka tidak akan tidur lagi. Mungkin ketika berangkat sekolah on time seperti itu, udah usah dijemput ke asrama, sudah datang tepat waktu seperti itu. Ada teman lain monggo yang menyampaikan visi Bu Berlian. Bu Lisa. Setelah ini Bu Lisa, setelah Bu Berlian. Terima kasih atas waktunya. Sini saya ingin menyampaikan visi yang saya buat, yakni mewujudkan siswa yang melek akan teknologi dan berakhlak mulia. Kenapa? Karena di masa depan perkembangan teknologi akan semakin pesat dan saingan kita di masa depan itu bukan hanya dengan manusia saja, tapi saingan kita itu dengan teknologi. Jadi kalau kita kalah sama teknologi kan jangan sampai, kalau bisa kita harus yang membuatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Berlian. Terima kasih Bu Berlian. Pasti karena guru DKJ kita dan Bu Berlian melek teknologi dan berakhlak. Tadi berakhlak ditambah dengan melek teknologi. Ya, jangan sampai karena yang menciptakan teknologi itu manusia
Terima kasih Bu Lisa, Bu Sri. Oke, Bu Lisa memimpikan visi yaitu cerdas, berakhlakul karimah dan berwawasan global tentu saja karena sesuai dengan perkembangan zaman ya Bu Lisa. Biar tidak mudah-mudah amat kalau zaman kita dulu. Itu dari visi-visi teman-teman ini saya bisa menyimpulkan bahwa visinya yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah, cerdas, melek teknologi dan berwawasan global seperti itu, G. Kurang apa Pak ya, Pak? Monggo Pak ya, visinya Pak ya. Amalannya belum dengan amalan Doraemon. Oke, amalan Doraemon yaitu untuk bermimpi bahwa sesuatu tidak ada sesuatu yang mustahil untuk Pak ada itu, G. Ya tadi saya terwujudnya sesuai namanya itu kalau utama dijelaskan dengan amalan Doraemon. Mantap ya. Dan dapat mengayomi itu tadi Pak Markus tadi juga seperti itu Pak. Nah, kalau visi sekolah kita yaitu ini, terbentuknya generasi muda yang beragama, berilmu pengetahuan, berakhlak dan berjiwa religius seperti itu. Gimana? Gini aja sekedar komentar. Sudah relevan belum dengan kenyataan saat ini? Dengan kalau kita lihat itu kan banyak sekali agamanya sudah beragama kemudian religius tidak berani untuk jadi perbincangan saja. Dengan visi tersebut kira-kira sudah ada alat teknologi atau belum, sudah apa kira-kira belum masuk di situ. Nama Bapak Ibu yang belum masuk? Nama Pak? Oh, ini tadi kan ini adalah visi sekolah kita saat ini, yaitu terbentuknya generasi muda yang beragama, berilmu pengetahuan, berakhlak dan berjiwa religius. Monggo dikomentari apakah ada yang mau ditambahkan gitu loh, kayak yang belum masuk ke dalam visi ini apa sih gitu. Gimana Pak? Jadi masalahnya untuk faktor pendukung berakhlak dan faktor pendukung supaya anak-anak itu lebih religius. Dan mungkin kalau ngomong untuk anak itu kan perlu dipertimbangkan masalah gizi. Seperti ketika saya di Thailand dulu, jadi saya punya pengalaman ketika ngajar di Thailand. Itu anak-anak sekolah itu sejak pagi sampai jam 4 sore. Cuma gizi masalah apa itu susu, buah-buahan, terus makan tak sehat di masyarakat itu disediakan. Di alkohol ya, itu perlu banget. Karena kalau mesinnya motor ya bensin itu butuh sing apik. Pengen kualitasnya kan, jalan tertarik terus ganti pertama. Setuju Pak ya. Berarti memastikan bahwa mereka itu anak-anak kita itu sehat ya Pak ya. Sehat jadi visinya terpenuhi seperti itu. Berarti ada sehat jasmani. Berarti sehat jasmani dan rohani. Monggo siapa lagi yang mau komentari? Ya kalau sudah tidak ada bisa kita Baik, terima kasih kalau sudah tidak ada tambahan lagi dari teman-teman. Mungkin tadi diskusi kita kali ini mungkin bisa menjadi apa ya? Nanti mungkin bahan lah, mungkin dari visi sekolah kita nanti mungkin ada apa waktunya sudah direvisi atau ada tambahan lagi seperti itu. Terima kasih waktunya telah disediakan.
Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Anis. Alhamdulillah Bu Anis menyampaikan pemaparan dari visi dan batasan perubahan ini dengan sangat istimewa. Terbukti bisa mengoptimalkan. Jadi teman-teman guru yang lain bisa ikut berpikir bukan hanya menjadi pendengar atau menjadi orang yang duduk diam mendengarkan tidak, tapi juga bersama-sama berpikir. Jadi tujuan kita hari ini memang diskusi pada kesempatan siang hari ini sangat kita perlukan apabila penjenengan nanti oleh pengurus atau oleh kepala sekolah dan para pengurus sekolah ini diminta untuk bagaimana kira-kira visi ke depan. Nah, dari gambaran visi yang sudah dituliskan Bu Anis di sini, yang dituliskan tadi yang terpampang di depan mungkin atau oleh pencatat di sekolah ini, terbentuknya generasi muda yang beragama, berilmu pengetahuan, berakhlak dan berjuang. Jadi memang namanya pondok pesantren ya Pak, ya mungkin di pondok ini benar-benar pengen mengembangkan akhlak. Di situ ada 3 kali Pak, tidak salah. Agama itu berarti akhlak, kemudian ilmu pengetahuan dan berakhlak lagi, berjiwa religius itu juga akhlak. Jadi akhlak dan akhlak ada yang paling diutamakan. Tapi sudahkah itu terlaksana di sekolah ini? Pertanyaan kan begitu. Visi yang itu apakah hanya terpampang atau anak-anak sudah memang oke lah saya ngaji tidak tanpa disuruh, saya sekolah tanpa disuruh, saya mengerjakan tugas tanpa disuruh dan sebagainya. Sudahkah seperti itu? Kalau belum berarti harus ada semacam refleksi. Apa ada yang salah dari sekian banyak itu? Perlukah visi yang sudah terpampang itu kemudian kita ubah, mungkin ditambah lagi? Kalau Bapak Ibu guru semuanya tadi intinya yang paling utama adalah memang akhlak. Oke lah, akhlak memang tidak boleh dipisahkan dari visi atau tidak boleh dihilangkan dari visi kita. Akan tetapi yang paling fundamental lagi adalah cerdas dan melek teknologi. Kembali kepada teknik teori yang diajarkan oleh Gajah Dewantara bahwa mengajarkan ilmu pada anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman ini saya ini kalau kita tetap konvensional tanpa memperkenalkan laptop, tidak diwarnai Canva, tidak diwarnai WA kayak ini, bagaimana nanti? Sedangkan kita ini hidup di zaman yang serba teknologi, serba digital. Jadi sudah masuk ke situ. Nah, ini catatan penting sebenarnya. Meskipun terpampang atau tidak terpampang, saya yakin sebenarnya siswa-siswi panjenengan itu juga tidak pasti melek teknologi. Nyatanya juga siswa WA, siswa bahkan mungkin ada yang main game dan lain sebagainya. Kalau dari yang disampaikan Bu Anis dari awal tadi, utamanya adalah tentang mandiri dan kreatif. Jadi memang benar kalau sudah usia SMA ini memang benar-benar harus mandiri dan kreatif. Bagaimana memupuk kreativitas mereka? Bagaimana menunjukkan kemandirian mereka? Mandiri. Seperti itulah. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sifatnya fundamental yang memang harus ditambah atau harus ada di pergantian. Disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Mungkin seperti itu. Ada banyak sekali yang menjadi catatan saya juga memiliki akhlak yang baik dari Pak Karyati, kemudian mewujudkan sesuai yang melek teknologi dan berakhlak karimah. Kemudian dari Bu Berlian tadi juga dari Bu Lisa, siswa yang berprestasi, berakhlak karimah dan berwawasan global. Hal-hal seperti itulah yang mungkin bisa kalau tadi Bu Anis sudah memprakarsai dengan membentuk prakarsa perubahan diawali dari membuat pertanyaan, kemudian menggali mimpi, kemudian atur eksekusi. Hal seperti itulah yang dibutuhkan untuk menentukan visi atau menentukan misi dari sekolah tersebut. Visi ini tidak lain dan tidak bukan memang terpusat pada murid. Tujuannya adalah perbaikan murid di masa yang akan datang. Jadi hal seperti itulah. Bu Anis sudah memiliki pengalaman atau sudah memiliki wawasan bagaimana teknik baja, bagaimana atap, bagaimana ibu apresiatif itu untuk meningkatkan kemampuan sekolah. Jadi
kita melihat dari guru apresiatif, melihat kekuatan, apa ya kekuatan yang ada di sekolah kita itu. Kemudian apa yang harus kita tonjolkan dari sekolah ini. Misalnya, Bu Anis memiliki kemampuan untuk membuat kue. Tidak menutup kemungkinan di sekolah ini kita ajarkan kepada anak-anak untuk bagaimana cara membuat kue. Ini adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh sekolah yang harus dikembangkan. Mungkin Pak Karyati bisa mengajari anak-anak khotbah bagaimana berpidato yang baik dan benar. Itu juga tidak menutup kemungkinan adalah sebuah kekuatan yang benar-benar relatif untuk bisa ditingkatkan di sekolah ini. Harapan kita tidak lain dan tidak bukan kebaikan itu, perubahan itu bisa terjadi apabila dilaksanakan secara bersama-sama. Dan yang paling utama yang disampaikan oleh Bu Muslimin yang sudah kita Budiana dari konsep guru pembina ini yang pertama adalah mulai dari diri. Itu yang paling sulit. Disiplin. Bapak-bapak yang pada anak kemudian kita tidak melaksanakan disiplin yang tinggi, apa jadinya? Berarti memang harus memulai dari diri. Ketika semua itu sudah kita, ayo kita bergerak semua, kita maju bersama. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari awal kita sendiri. Maka hal-hal yang baik dan positif itu nanti insya Allah akan tergambar dari wajah-wajah anak kita. Karena yang mereka lihat adalah yang mereka laksanakan itu biasanya adalah yang mereka lihat. Kenapa? Ada guru yang santai. Seperti itu. Tapi lah gurunya itu, cenderungnya itu seperti di fasil kita ya santai, makanya muridnya juga santai-santai aja. Tapi di fasil kelas yang lain, terus muridnya mau main ini. Jadi guru itu adalah sebagai apa ya namanya, cerminan dari muridnya, sebagai cerminan dari muridnya. Insya Allah yang sudah selesai kok. Alhamdulillah pas waktu pulau penempatan ini pas selesai. Kalau kata yang salah ini. Kata tanda kamu dan insya Allah kurang lebihnya itu dari yang sudah disampaikan Bu Anis sudah bagus, sudah saya mendapatkan jawaban-jawabannya mulai dari guru apresiatif sudah ada, kemudian teknik bacaan sudah diterapkan, atapnya juga sudah ada. Yang belum saya lihat di sini tadi komunitas praktisi, di mana nanti komunitas praktisi itu akan saya pakai pada saat di lokasi kedua. Apa wujudnya? Bagaimana bentuknya? Harus seperti itu. Makanya bagaimanapun guru ini kalau di guru penggerak, guru ini adalah sebagai agen perubahan. Kalau bukan kita, siapa lagi akan merubah anak-anak kita ini? Kalau bukan gurunya, pada siapa mereka akan belajar? Kalau hanya belajar, oke lah. Mungkin pengetahuan yang dimiliki oleh saya, oleh Bu Anis, itu tidak sehebat oleh dokter, tidak sebanyak yang mereka dapatkan dari dokter. Akan tetapi mereka pasti butuh guru untuk menyeimbangkan, menyelaraskan, membimbing dan sebagainya. Mungkin seperti itulah yang bisa kita laksanakan di kelas, di sekolah kita untuk memajukan sehingga akhirnya nanti kepercayaan masyarakat, kemudian semangat peserta didik untuk bisa memotivasi belajar mereka sehingga menjadi sukses di dunia dan akhirat di masa yang akan datang. Kalau amin, mungkin itu saja. Atau mohon maaf, saya sudah lanjut kurang dulu. Jawab pas dua nih mulai. Jadi sama dengan jenengan bebas tapi nanti saya harapkan nantinya tetap memberikan sambutan dan penguatan kepada kami yang jelas. Di sini adalah sama-sama kolaborasi ini. Saya di sini bukan berarti masa praktek butuh pinter, wawasan yang luas tidak. Saya juga masih sama-sama belajar dengan Bu Anis, masih sama-sama untuk mencari dan mengupgrade ilmu yang kita miliki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mulai dari tingkah laku saya, kemudian kalimat-kalimat perkataan saya menyakitkan panjenengan. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan dari pertemuan hari ini apabila ada manfaatnya, sekali lagi mohon silahkan diambil, dipetik pelajarannya, dilaksanakan perlahan-lahan. Sehingga akhirnya nanti akan kok penasaran loh, sing diomongin Pak Kola sing diomongin Bu Anis kalau iso perangkat satu bulan itu, maka ketika ada kesempatan untuk guru penggerak silahkan daftar. Insya Allah tidak ada ruginya. Bukan jabatan kepala sekolah yang di istilahnya apa namanya? Akta integritasnya ada tulisan siap menjadi
kepala sekolah. Tapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah upgrade ilmu yang sudah kita miliki ini di-upgrade sesuai dengan kebutuhan zaman yang ada. Saya yakin ada banyak sekali ilmu yang akan panjenengan peroleh ketika nanti ikut di kegiatan program Guru. Ini mumpung gratis. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Holygus Lutfi beserta Bu Anis untuk paparan dan diskusinya. Selanjutnya penguatan dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus doa sebagai penutup. Kemudian saya sebagai MC di sini mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan selama menjadi MC. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lain itu terutama terima kasih kepada dan beberapa poin yang telah memperlukan waktu untuk bertemu, berkenalan, bimbingan sebagai seorang guru penggerak bagaimana dan sebagainya. Tentu adalah itu adalah ilmu yang luar biasa. Kalau saya berbicara bahwa sebetulnya dalam permasalahan pendidikan, tak lain kita lakukan adalah kita bentuk pesantren, mau tidak mau, karena pendidikan pesantren berbagai yang tertua dan selamanya Allah masih eksis dan tidak ada perubahan dan mampu menjawab tantangan. Hanya saja karena manusia itu banyak sekali tipe memikirkan manusia, sehingga di situ pemerintah hadir lewat Menteri Pendidikan dengan beberapa disnas dan sebagainya. Kita harus patuh karena kita sudah memilih untuk ikut serta memberikan pendidikan formal SMK Negeri Sulaiman di Pondok Pesantren ini. Yang jelas bahwa sesuai dengan kalau kita menyitir UKM pasti sebarang sebetulnya hanya itu saja sebetulnya. Kalau kita bahas secara luas itu sebetulnya sangat cukup, karena saya mohon maaf, saya yakin Bapak Ibu guru mungkin masalah ilmu pesantren bukan kami dalam arti mengujikan kita yang memang harusnya memberikan prestasi sebetulnya kita butuh sinkronisasi, karena pertama harus cerdas, harus pandai seorang guru, seorang betul-betul pandai atur waktu, pandai menyesuaikan diri dan pandai segala-galanya, sehingga mau tidak mau namanya biasa juga saya yakin Pak Polisi sudah memberikan paper yang bla harus kita praktekkan. Resiko kita bahwa semakin dari dengan perjalanannya siswi kita yang di era milenial ini, kita harus juga paham sasaran dan tujuan. Kalau kita paham, saya yakin bahwa Bapak Ibu guru pendidikan logika ini, saya yakin meyakini bahwa itu kembali pada itu pada tanggung jawab bagaimana siswa itu, bagaimana siswa mampu memahami dan lingkungan dan sebagainya. Dan itu sudah ditulis dalam pesantren sejak awal.
Sehingga harapan saya bahwa ada sinkronisasi antara manajerial panjenengan sebagai guru yang dalam tanda kutip yang sudah berguru pada fakultas lain kejurusan, sehingga dipadukan sehingga biar tidak ada miss. Karena mungkin santri ini Bu ada beberapa hal yang mungkin kurang paham. Santri mungkin agaknya dia pernah ada dalam arti karena belum ngerti sesuatu. Kalau belum ada ini tentu akan mungkin sedikit yang kaki-kaki lah, yaitu manusia. Jadi jika kita paham bahwa pertama intelektual itu terjadi dari seorang guru, namanya guru, materi yang harus diajarkan harus sesuai, dan jangan lupa nanti saya sudah dikasih tahu karena harus ada arti dan sebagainya, itu harus terjadi. Dan ini memang saya sudah mengingatkan bahwa kita sudah niat tulus untuk menjadikan seorang pendidik. Nah, saya juga sering mengatakan bahwa bedanya mungkin dalam tanda kutip, untungnya panjenengan itu mendidik di dalam pondok pesantren mungkin abad Ramadan selamanya Anda, saya yakin siswa-siswa satu bulan pasti ilham pasti terjadi. Itu keuntungan di dalam pondok pesantren. Mau tidak mau, dan itu keberkahan karena manusia itu mau tidak mau akan kembali, dan itu yang dibutuhkan kita. Jadi kalau harapan Allah setelah adanya pembimbingan dari guru ini, panjenengan harus secepat mungkin untuk mengubah diri yang mungkin dalam tanda kutip belum standar. Maka kita ubah bersama-sama dengan manajemen panjenengan dan tahu bahwa sasaran kita adalah pesantren, kan begitu. Karena kalau kita tidak memahami bahwa yang saya ajari anak-anak pesantren, maksud saya, walaupun jenengan itu tidak secara kata memahami masalah kehidupan pesantren, tentunya sampai ada kehidupannya namanya guru sore sampai kalau jadi guru bahwa ini pakai angkat. Lalu apa yang saya kalau main guru santri dalam seperti main apa pun sebetulnya dia akan mau dan mengikuti lah itu hal-hal yang dalam tanda kutip hal seperti itu. Saya mohon untuk Bapak Ibu guru khususnya biasa dari usulan itu untuk juga itu memahami ilmu agama sehingga anak itu bisa menyadari saya santri, aku yang guru itu gede, bahkan itu jadi mandor kedepannya. Orang negeri itu memang persyaratan pencarian anak-anak etika pesantren kan begitu. Lain daripada itu ya tentunya saya mohon maaf dari kepala sekolah ada beberapa hal yang saya belum bisa mengikuti, tentu masalah kapasitas atau peralatan yang mungkin sangat kurang. Dan ke depan tentu kami juga masih mikir bagaimana SMK dan Sulman ke depan itu juga bisa hidup selayaknya menjadi lembaga yang lain. Karena kita memang sudah siap dan menerima untuk perubahan ini ya. Saya mohon Bapak Ibu tidak usah segan juga, tidak usah riskan juga jika mungkin dalam perjalanan pendidikan dari Sulaiman SMK dan Sulaiman dari saya kurang ya mohon, karena saya harus mengaku dan mengaku saya adalah sejak kecil Pak saya di pesantren. Jadi ilmu yang mungkin secara keilmuan, secara akademis mungkin saya kurang mohon. Walaupun saya juga berupaya untuk mencari ilmu yang mungkin saya belum punya. Sampai saya mencari manajemen pendidikan dan gara-gara saya sebagai seorang kepala sebagai officer tentu harus mau berubah. Itu yang mungkin harus diterapkan di ilmu yang Pak Fakultas sampaikan belah Bapak Ibu yang mungkin setiap hari yang belum seperti apa yang telah diutarakan disampaikan maupun diidalkan atau secepat mungkin untuk disampaikan kepada siswa dengan sistem dan sangat simpel. Kata kuncinya bahwa yang saya pahami guru penggerak itu bagaimana siswa itu enjoy di dalam. Karena kalau tidak mau urusan itu transformasi ilmu. Nah, segi transfer itu kan repot kapan masuk dengan begitu. Sehingga guru harus pandai bagaimana menghipnotis anak itu bisa. Itu Bapak Guru saya sering mengatakan bagaimana guru itu mempunyai manajemen bahwa rapat panen atau itu mongso gelisah. Krono mongso kelangan oleh Pak Panis itu kata aku berarti sekelanan ilmu nih Pak Panis tak tahu kan begitu. Berarti
Dalam tanda kutip, jika seperti itu harus step by step harus berubah. Setiap hari harus jangan sampai monoton. Dan bahkan jangan sampai nyetel layar TV itu 100% jamnya jangan. Harus 5 menit, harus suruh komentar itu sebagai solusi ruang kelas itu bisa gitu. Saya kira ilmunya sama. Ilmunya pesantren kalau ilmunya Pak Pres itu sama karena alhamdulillah pesantren ada pendidikan yang tercepat dan selama itu masih mampu dan masih pendidikan sangat kokoh. Sebetulnya hanya memang manajemen pemikiran kita jenengi orang juga tidak sama. Jadi kalau orang sudah suatu gaya pasti saya harus mungkin saya dibuat gue cinta. Jadi guru kurang kecinta bagaimana seorang guru itu lebih cinta kepada anak didiknya kepada belakang harus loyalitasnya harus 100% tidak bisa tidak harus nyambung dan menerima apa adanya kelemahan dan kelebihan saya sebagai seorang kepala itu harus nyambung karena nyambung ya Allah tidak disebutkan. Memang ibaratnya kendaraan antara pengemudi sama yang di belakang harus satu tujuan untuk mengentaskan kemiskinan bagi pendidikan itu adalah cita-cita kami dan tujuan untuk mendidikan lembaga SMK itu tidak berarti karena kita punya kewajiban untuk mencerdaskan bangsa lewat pendidikan formal yang didasari dengan ilmu agama yang kuat. Sehingga mungkin 1-2 tahun sudah nyantol di pos-pos pemerintah biar juga mengamalkan ilmunya secara dasar-dasar pemikirannya didasari dengan ilmu agama dan pokok. Itu terima kasih Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk dedikasi yang tinggi. Sebetulnya saya yakin tidak ada satupun Bapak Ibu guru yang mempunyai pemikiran bahwa hanya mengajar yang tidak ada perubahan. Tapi dalam hal ini tentu ada upaya dan usaha sebagainya. Sehingga itulah harapan saya pokok itu bikin letak pariwisata itu santri itu mau sebut. Bagaimana orang-orang itu harus mempunyai ilmu itu? Kalau kita belum nyari rakyat awal yang begini kan rakyatan mau cari pakai kawis seperti itu atau yang saya sampaikan setiap hari itu karena itu untuk harapan saya jika kita intelektual kita tanamkan terus spiritual kita dasarkan sehingga mampu sinkronisasi antara intelektual dan spiritual karena mau tidak mau dasar kita adalah ifrat. Jelas harus sungguh Gusti saya sudah membaca tidak membamulah itu dasarnya akan panjenengan berikan kepada kami seorang guru yang tidak mampu punya daya untuk mentransformasi yaitu kepada siswa-siswi kami. Begitu harapan saya. Karena itu adalah dasar yang sangat jelas. Dan guru kalau tidak mampu berubah, tidak mau tentunya dalam tanda kutip untuk membaca dan membaca ya jangan diharapkan siswa juga berubah ya seperti Pak Khalil tadi sampaikan. Jadi asal guru sama mampu saya karena saya sudah menerapkan prinsipnya maupun dibagi dengan kejiwaan dengan waktu jangan sampai tidak tepat jika ada halaman yang silakan monggolah Rasulullah kita manusia pasti sudah kalau tanda kutip sebelumnya pemberitahuan tentu akan ada yang menangani. Itu aku terima kasih tentu ilmu panjenengan sangat berharga kepada Bapak Ibu guru yang selama ini saya yakin di beberapa tahapan di fakultas atau universitas itu tentu sudah terjadi tapi mau tidak mau perkembangan pendidikan yang menghitung detik. Jadi Bapak itu menteri pendidikan ini hampir menghitung jadul ganti programnya kita siap mau tidak mau. Kalau saya kemarin sempat protes dalam artian akan dibawa kemana pendidikan kita tapi itu harus dilakukan pemerintah kita harus ikut dan kita harus sudah meluangkan memaafkan hidup untuk pendidikan dan kemudian yang nanti anak cucu kita. Dan rata-rata tidak ada aneh Pak guru anak yang muda dalam arti tidak berhasil itu luar biasa. Semut sampai semut ikan di lautan itu menduakan pada seorang ahli ilmu itu. Luar biasa di sisi lain di sini. Kalau kita paham, tentu kita akan semangat dan semangat. Ternyata saya tidak hanya mengambil keuntungan secara lahiriah atau duniawi, tapi secara autonomi ternyata juga ikut karena ada dasarnya Rasul mengatakan demikian. Jadi harus semangat dan semangat
Nah, ilmu itu memandangkan luas. Walau ilmu kalau banyak ilmu dunia menjadi ilmu akal karena niat yang baik, banyak ilmu akal yang karena menjadi kejelekan karena niatnya yang salah, kan begitu. Jadi dengan dasar-dasar seperti itu, tentu saya yakin dalam Bapak Ibu guru yang disebutkan kesenaran dan kesehatan batin, dan alhamdulillah guru seberapapun nilainya Allah memberikan nilai guru itu pasti berkah dikala kita niat kita benar. Iya, karena saya beberapa keluarga saya kan juga di lembaga, jadi adik saya juga punya sanawiyah atau RA sampai S Alia. Alhamdulillah ya, kita tahu karena tahu sudah seperti itu ya, hubungan atau itu nolak terus akhirnya dalam berjalan. Tapi basta dirinya dunia makro tapi tidak jomo solusi materi kalau untuk dan tidak tujuan kita baik tentu kita akan tertata. Itu aku yakin saya kalau semangat dan semangat karena ada dasar yang sangat jelas. Dan bahkan Rasul mengatakan sampai itu tadi semut di dan ikan di lautan menggunakan kepada seorang orang yang memberikan kecerdasan kepada masing-masing. Kiranya ini Bapak mudah-mudahan punya segala terima kasih dan bersama dengan rumah kalau Bapak ikut memberikan kecerdasan atau ikut ikut ambil dalam bagian bagaimana Syekh dan Sulaiman ini memang benar-benar anak didiknya juga bisa menerima dan mampu, bahkan suatu ketika ini bisa dipraktikkan di kelas Bapak oleh di dalam kelas ini loh sebetulnya saya mampu mindset yang harus ditanamkan kepada Bapak Ibu gitu loh saya, karena ada beberapa hal antara santri formal dalam pesantren dan formal dan secara reguler di dalam pesantren itu akan sedikit tanda kutip agar untuk berbeda. Mungkin dengan adanya gesekan itu Bapak Ibu guru juga ada masukkan ilmu-ilmu yang baru sehingga anak-anak bisa nyaman dan tenang. Pokoknya Bapak Ibu mengosokkan getun pokoknya macam balik sebenarnya semua tahun ini harus sebenarnya padahal Pak Gubernur itu makanya luar biasa, tapi tidak seperti itu. Kiranya terima kasih Bapak, acara ibu, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa satu sampai dari studio berkahan berjalan kepada batin kesehatan terutama sehingga Bapak Ibu guru juga bisa mengkhidmatkan waktu pribadi, tenaga dan segalanya untuk demi kemajuan dan keberhasilan pendidikan di SMA dan ini berdasarkan untuk berdiri kita berdoa agar Allah memberikan keberhasilan
Terima kasih dan mohon maaf Bapak Kolej karena ketepatan ada forum untuk panitia KS di Jawa Timur karena terlambat. Alhamdulillah kita sudah mencoba untuk partisipasi untuk memberikan peserta program KS di Jember kemudian bulan 5 sudah ada keberhasilannya sehingga juga